Halo semuanya, penonton setia podcast Habi kembali lagi tentunya di podcast Habi. Semua kita bahas di sini bersama saya Asya. Nah, kemarin kita udah banyak bahas banyak hal dari warteg, dari sopir truk, dari passion dan segala macamnya. Dan hari ini kita akan bahas suatu topik yang mungkin relate buat teman-teman yang lagi duduk di bangku kuliah. Tentunya pasti familiar banget dong dengan mahasiswa kupu-kupu atau kura-kura, atau kayak gue kunang-kunang kuliah nangis tapi ya jadi kayak kupu-kupu tuh kuliah pulang, kalau kura-kura tuh kuliah rapat. Nah di sini kita pengen bahas sih lebih dalam tentang berorganisasi ketika kuliah, karena aku pikir itu adalah salah satu hal yang cukup penting dan krusial dan once in a lifetime opportunity ketika kita kuliah. Jadi that's why kita akan bahas itu. Dan hari ini sudah hadir langsung di studio podcast Sabi, yaitu mantan ketua BEM Presiden University 2020. Langsung aja let's welcome Renaldi Chandra yang biasa disambut Rencan. Halo, Hai. Asya. Hai Rencan, apa kabar? Very good, very good. Good, glad to have you. Kita used to be a teammate ya. Yeah. Used to be a teammate, so it's really nice to see you again. Sekarang kesibukannya lagi apa nih Rencan? Kesibukan sekarang mungkin lagi ngurus berkas-berkas kuliah ya. Iya. Ini lagi buat judisium sama lagi proses seleksi manajemen trainee di asuransi Astra. Awesome, berarti emang bener-bener vibe fresh graduate banget ya. Di Rencan ini pejuang fresh graduate, dan uniknya Rencan itu ketika jadi ketua BEM itu ketika pandemi ada ya. Yeah. Jadi terpilih di tahun Januari 2020 dan di Maret 2020 udah kena pandemi. Nah, kita udah pengen banyak bahas tentang hal itu, tapi before we jump to that topic, pengen tahu dulu nih, Rencan tuh dari tahun pertama, by the way teman-teman udah ikut BEM ya. Yeah. Motivasi ikut BEM apa sih? Kan ada hima, ada senat mahasiswa atau UKM, atau misalnya pengen jadi anak olimpiade aja gitu. What's your motivation in this? First thing first, kenapa gak hima ya? Sorry Puma MGT kalau misalkan nonton. Mungkin kalau di pandanganku itu terlalu sempit. Kalau misalkan cuman untuk MGT aja gitu, walaupun sebenarnya di MGT ya bisa mengembangkan sesuatu yang MGT itu jurusan ya teman-teman ya, jurusan manajemen. Itu yang pertama. Dan awalnya aku mau masuk senat gitu kan. Karena at that time sepertinya lihat senat itu lebih berwibawa lah anggapannya gitu kan. Apalagi lihat waktu itu pas masih freshman, lihat ketua senatnya, wakilnya, Kandika, Feren gitu kan. Oh my god. Kayak wow, auranya ada gitu kan. Tapi at the time student supervisor aku kebetulan orang BEM. Oke. Jadi dia tarik aku supaya untuk masuk BEM, dan sebenarnya lucunya adalah nggak ada motivasi yang mungkin dalam tanda kutip ambisius, mungkin mau mencapai ini. Cuman waktu itu di suatu malam aku ingat banget, jam 7 malam itu aku udah makan, udah ngapa-ngapain segala macem, dan aku nggak ada kegiatan. Sedangkan semua teman-teman aku sudah ada rapat, terus ada yang rapat event, ada yang tugas gitu kan. Sedangkan aku di kamar nggak tahu mau ngapain, mau nonton bingung mau nonton apa, terus mau main juga bingung mau main apa, kayak bener-bener clueless banget lah saat itu mau ngapain. Terus kayak udahlah gue join organisasi aja gitu kan, karena jarak kampus sama asrama kan dekat juga, jadi nggak wasting time di jalan gitu. Jadi ya itu sih motivasi awalnya. Jadi motivasi awalnya cukup simple ya, nggak ada yang grande kayak gue harus mencapai value hidup seperti ini. Mulai dari awal karena gabut sebenarnya, tapi tentunya pasti Rencan banyak merasakan benefits dan perjuangan selama 1 tahun nih, tahun pertama di BEM. Apa sih yang merubah Rencan? Kayak misalnya sebelum join BEM tuh gue kayak gini, dan setelahnya gue jadi tahu hal ini. Kayak what's the biggest differences in you? How to deal with people sih. How to deal with people, of course. Karena orang-orang di semasa kita SMA, semasa kita SMP pasti beda banget sama masa kita kuliah gitu kan. Dan itu pasti beda. Dan yang kedua adalah how to handle kayak event contohnya, karena kan kebetulan aku kemarin jadi project manager event juga. Jadi bukan sempurna, tapi setidaknya aku tahu ketika aku dipercayakan project hal-hal apa dulu yang harus kulakukan. Kayak mungkin rapat BOD-nya dulu, tentukan PIC-nya, lalu
satukan visi misi dengan PIC-nya, lalu cari member dan lain-lain seperti itu beda banget sih, karena dulu aku nggak tahu itu. Jadi kayak anggapannya mungkin ya kalau misalkan kita jadi partisipan lihat acara kayak pasti acara kayak gini anggapannya gitu kan, kayak even salah sedikit kayak kita kan cuma menjudge aja kan, tapi ternyata setelah bekerja di balik layarnya itu kayak susah banget sih. Banyak hal yang perlu dikonsiderasikan, dikomunikasikan, dan you know, it's always hard, it's always difficult. Every time it's always new challenge. Dan kudos for you nih untuk join selama 2 tahun dan berjuang. Nah, pertama jadi member apa nih? Kalau di Presiden University itu jadi ministry in self-development. Self-development. Itu what did you do guys there? Basically mungkin kita kayak semacam HR-nya di BEM mungkin ya. Oh gitu. Kayak support, memantau, terus juga encourage yang lainnya. Dan juga kebetulan kemarin untuk aku sendiri aku dipercayakan handle event namanya Presiden Youth Leadership Camp, dan my partner dia jadi kesempatan buat jadi Head of Student Supervisor di Ospek. Oke, jadi itu tugas-tugasnya di tahun pertama ya. Dan tahun pertama Rencan adalah seorang member dari Ministry of Student Development. Emang kalau di Presiden University itu beda ya strukturnya sama BEM-BEM di Indonesia. Jadi mungkin agak tricky, tapi it's just a good for your information aja sih buat para pemirsa yang nonton. Nah, terus di tahun kedua Rencan you are running for president. Jadi Rencan running for ketua BEM, dan itu adalah hal yang menurut aku nggak simple sama sekali. It's such a hard work. Pertama, kenapa kamu pengen running for president? Dan I wanna know the story about it. Oke, yang pertama mungkin nggak munafik ya, pasti ada mungkin motivasi dalam diri sendiri dulu, bukan kayak misalkan mau memajukan dan lain-lain. Itu menurutku sih agak terlalu naif ya kalau misalkan kayak gitu. Satu hal yang aku pengen adalah one day ketika aku ngomong, orang itu bakal dengerin. Jadi ketika aku sharing sesuatu, aku berbagi sesuatu, orang itu bakal dengerin. Karena sometimes di dunia ini, even kita ngomongin yang baik, kalau kita nggak punya sesuatu hasil atau bukti gitu, orang cenderung nggak bakal dengerin kita. Jadi mereka cenderung lihat hasil dulu, baru mereka mau dengerin apa yang kita omongin. Jadi menurutku adalah ketua BEM itu salah satu cara untukku sebagai bukti kalau misalkan nanti apa yang aku omongin bakal didengarkan oleh orang gitu. Ya contohnya one of my friend dia dulu mau calonin ketua BEM di kampus lain gitu. Dia konsultasi. Dan saat itu aku pikir kayak kalau mungkin aku bukan jadi ketua BEM, nggak mungkin aku bisa sharing itu. Dan nggak mungkin aku bisa sharing banyak hal mungkin soal leadership di kampus, soal gimana manajemen waktu. Kalau misalkan aku gak jadi ketua BEM, atau enggak aku cuma jadi, sorry to say, misalkan kupu-kupu gitu. Gak mungkin aku bakal bahas soal itu. Gitu. Berarti kamu lebih tipikal orang kayak this is the action first ya, jadi kayak benar-benar memberikan contoh yang nyata dengan menjadi itu. Dan sebenarnya Rencan, I'm also always very curious, BEM itu suatu organisasi yang sangat besar ya. Itu adalah di level universitas, dan kamu pasti timpuannya nih seluruh mahasiswa ketika mereka memiliki aspirasi, memiliki apapun itu, keluh kesah, apalagi ketika pandemi. Oh my god, that was crazy. Nah, bagaimana sih kamu melihat suatu institusi seperti BEM ini? Apa yang kamu pandang dengan BEM, dan apa yang ingin kamu lakukan nih dengan BEM ini? Pengen misalnya menampung seluruh aspirasi dari mahasiswa, atau kamu gue pengen nih anak PU misalnya di tahun itu pengen jadi lebih, misalnya lebih peduli atau apa? Bagaimana kamu membuat suatu BEM ini menjadi alat apa nih buat kamu nih? Melihatnya seperti apa sih? Yang pertama waktu during my period itu aku sama wakilku bertujuan untuk menjadikan BEM itu bukan hanya sebagai wadah aspirasi, tapi juga sebagai wadah penyaluran bakat. Karena memang kita kan handle event gitu. Jadi kita salah satu programnya waktu itu adalah mengencourage anak-anak untuk join event. Karena let's say event sertifnya mungkin nggak terlalu dipandang oleh perusahaan, tapi you get the soft skill yang nanti berguna untuk ya nanti ketika kamu bekerja, bertemu dengan orang-orang lain seperti itu. Dan juga untuk aspirasi ya. Ya saat pandemi itu bener-bener kayak wah banyak banget isu kayaknya paling banyak itu. Parah. Sebenarnya gini, sistematika di kampus kita itu cukup beda ya dengan kampus-kampus lain antara tugas BEM dan tugas senat. Itu
sebenarnya itu yang harus dipahami terlebih dahulu sih oleh teman-teman mahasiswa saat itu. Cuma mungkin kurangnya sosialisasi dan lain-lain, dan menyandingkan dengan kampus negeri, dan tentunya beda gitu. Tapi bukan berarti waktu itu kami nggak ngurusin gitu kan. Kebetulan aku ketua BEM, Asya juga ketua senat waktu itu. Walaupun sebenarnya tugas ke manajemen itu tugasnya senat, tapi kalau misalkan mereka ada yang nyampein ke BEM, pasti kita bakal salurkan ke senat gitu. Jadi memang bukan kami yang take action langsung untuk ngapus pihak manajemen kampus. Betul. Tapi kita juga salurkan juga aspirasi kalian ke senat gitu, kayak RUU KUHP ya, kalau nggak salah Omnibus Law itu kita kerjasama, itu cuma berempat, cuman ya ketua PUSU, wakil, ketua senat, dan wakil cuma berempat itu bikin satu talk show mungkin ya, satu penjelasan public discussion about Omnibus Law gitu. Jadi untuk menjawab keresahan saat itu, karena you know what, in pandemic dan lu mau demo gitu, kayak just not the best time. I know it's sensitive topic gitu ya, tapi I believe that there is other way than do demonstration actually. Iya, dan benar-benar I can agree with apa ya, jadi seperti Rencan dan Wakil ketika masa itu 2020 adalah menggunakan BEM ini sebagai platform untuk meningkatkan soft skill, meningkatkan kualitas mahasiswa melalui events. Karena emang bener sih, I agree bahwa di belakang event tuh banyak proses yang dilakukan, dan itu sebenarnya lebih ke challenge diri sendiri. Karena this uncomfortableness ya, karena itunya berat, itu bisa membuat kita grow up. Dan thank you so much for doing that. Dan ketika pandemi juga I wanna menambahkan ya beberapa hal. Sebenarnya setiap kampus tuh punya regulation masing-masing, dan I truly believe that kita itu harus menghargai itu. We need to respect the institution that we belong to gitu. Dan it happens to be agak tricky ya kalau di kampus kita untuk turun ke jalan. We really support everyone yang mau turun ke jalan, kayak it's good for you, tapi ketika itu memang lagi nggak memungkinkan, lagi pandemi, lagi tingginya, plus di kampus juga tidak tidak ada aturan untuk itu, jadi kayak masih agak tricky. Jadi kayak better kita do public discussions. So I think it's really important untuk leaders untuk cari alternatif nggak sih, kayak misalnya you need to have all the initiative. Ketika kita nggak bisa turun, oh ya kita bisa kerjain apa ya untuk menyaurkan ini sehingga mahasiswa nggak left hanging gitu. Ketika 1 tahun itu deh Chan, apa sih yang paling memorable for you throughout 2020 ketika jadi ketua? Yang paling memorable apa ya? Sebenarnya I hope there is no pandemic lah ya. Iya, sama. Karena one thing that aku mau banget itu adalah aku lihat anak-anakku speech di event mereka masing-masing, kayak gitu. Itu suatu kebanggaan kayak gitu, karena their struggle for their event, dan ketika mereka speech itu aku biasa kasih reward. Even itu like a small choco, Cadbury dan lain-lain, aku pasti kasih reward kayak so sweet. Thank you kayak gitu, karena bagaimanapun juga mereka nggak dibayar, dan mereka doing for their own business kayak gitu kan. Tapi oh my God. ada satu kebanggaan sendiri lihat mereka speech gitu, kayak thank you for everyone, we did it kayak gitu. Itu ada satu kebanggaan sendiri. Jadi every event di mana anak-anakku bisa speech gitu ya, even anak-anakku yang nggak jadi project manager, tapi itu aku juga kasih juga kayak gitu. Jadi mereka event itu aku tetap kasih juga, dan lebih ke rasa proud sih ngeliat mereka. Bener, I think it's really important, dan aku sangat setuju kamu memberikan suatu apresiasi terhadap itu, karena memang bener ikut BEM, ikut senat, ikut hima tuh nggak dibayar guys. It's all about kayak dedikasi kita sendiri kepada kampus dan masyarakat di kampus gitu ya. Dan itu pentingnya mengapresiasi tim member sih. Ini nggak berlaku untuk BEM senat doang, tapi in a workplace tuh gitu. I think appreciation is really needed. Dimana kalau emang kita doing a good job, ya say good job gitu. Itu what keeps us going. At least ada orang yang acknowledge nih, gue ngerjain ini for the good of a lot of people. Karena banyak loh ternyata aku udah turun ke reality ya. I work in several companies and many organizations. Ketika kita diapresiasi tuh rasanya lebih semangat aja gitu. That's why di kampus kita punya awarding night ya.
Yeah, it's really interesting. Di kampus kita ada awarding night, kita award kasih ke clubs and communities. Also di dalam organisasi kita sendiri juga kita kasih masing-masing. It's really nice. Nah, ini tadi kita udah ngomongin tentang ketika jadi ketua BEM ketika pandemi. Itu tuh sebenarnya lebih ke manajemen konflik sih menurut aku, karena itu pada minta tuition diturunin, padahal kita kampus swasta yang nggak bisa kayak gitu. Abis itu minta apa lagi ya, banyak banget lah pokoknya kelas offline, padahal itu lagi online. Dan itu kita bertubi-tubi ya, pasti dihubungin sana sini oleh mahasiswa. Manajemen konflik kamu sendiri seperti apa, kamu dan yang mungkin wakil kamu lakukan ketika itu? I really wanna know. Yang pertama sebenarnya karena nggak cuma sama wakil sih, kayak aku punya jajaran juga eksekutif, jadi ya a lot of discussion di situ. Dan gimana ya, kalau misalkan benar kata Asia tadi, kita kan contohnya kampus swasta gitu, untuk tuition fee itu memang topik agak sensitif kayak gitu kan. Dan baik banget kalau nggak salah kita hampir rapat berkali-kali ya sama manajemen untuk bahas terkait itu. Tapi satu sisi adalah kita harus bicara fakta juga sebenarnya, bukan cuman pendapat subjektif pribadi gitu kan. Sebenarnya aku dulu selalu bilang kalau misalkan let's say uang fasilitas, contoh mungkin dulu mahasiswa pakai uang fasilitas ya, karena online gitu, fasilitas nggak bisa dipakai di kampus gitu kan. Tapi let's say if uang fasilitas 100 juta lah anggapannya gitu kan selama 1 bulan, terus dibagi 3.500 mahasiswa. Kalau misalkan potongannya cuma sedikit, apakah mereka nggak marah? Karena misalkan kayak potongan 100.000 apa rasanya kayak gitu kan. Padahal kalau 100.000 kali 3.500 itu udah 350 juta. Anggapannya seperti itu kan. Tapi cuman ya namanya juga mereka lebih apa ya, subjektif lah menilainya gitu, lebih apa yang mereka butuhkan sekarang. Ya udah, kalau nggak bisa ya kayak begitu. Tapi satu sisi adalah kita bisa waktu itu kampus akhirnya mensosialisasikan bantuan keuangan gitu, bisa payment delay, bisa installment. Menurutku payment delay dan installment itu cukup bermanfaat kayak gitu kan. Karena let's say misalkan aku tuition fee-nya misalkan 15 juta kayak gitu kan. Kalau misalkan aku cuma potong 1 juta sedangkan aku harus bayar dari dalam jangka waktu seminggu, itu kan memang 1 juta uang yang besar, tapi 14 juta juga uang yang besar kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan 14 juta itu bisa dibagi dalam 4 kali bayar, misalkan 14 juta bagi 4 berarti sekitar 3 juta, 3 jutaan lebih lah. 3 jutaan lebih itu kan lebih membantu. Dalam sebulan kita keluar 3,5 kayak gitu. Instead of seminggu itu kita harus mencari 14 juta anggapannya kayak gitu kan. Menurutku satu sisi ketika ada manajemen konflik, kita yang pasti harus tenang sih. Yang pertama harus tenang, dan juga harus cari fakta dan data juga sebenarnya. Betul. Dan kalau misalnya lagi ada masalah itu ya pasti akan bertubi-tubi sampai mereka attack our personal social media. That's how crazy it was. Dan menurut aku emang harus tetap tenang, you know, talk to the right people. Jangan ke bawah gitu ya, nanti bakal runyam semuanya. Dan betul sih, I think itulah yang harus dimiliki setiap leader, agility untuk menghandle semuanya. Bagaimana kita bisa loncat ke sini ke sana dan tetap kayak stay cool, keep calm, answer the questions very well gitu. Nah, bener nih, tadi kan kita udah jelasin dari awal nih Rencan, dari tahun pertama ikut BEM, kedua BEM juga. Aku tuh sebenarnya penasaran juga sih, nggak cuma di kampus kita, tapi di kampus-kampus negeri kita juga tanya kemarin sama kakak-kakak yang kuliah di kampus lain. Ketua BEM itu stigmanya adalah anak-anak FISIP, anak-anak dari hukum, HI gitu kan. Terus pernah nggak sih dapat kayak suatu bukan diskriminasi ya, lebih kayak pandangan sebelah mata nih, ini anak manajemen nih dari kayak jurusan yang kurang eksis nih biasanya kayak gitu. Pernah nggak sih? Fun fact aja. Atau do anyone have ever doubt you in running for president? Iya pasti. Karena baik lagi aku nggak bisa nyenangin semua orang kan, pasti ada tetap aja. Apalagi dulu pas voting itu, pemungutan suara kan beda suara juga tipis kan. Anggapannya pendukung paslon sebelah juga banyak gitu anggapannya. Juga mereka juga belum tentu setuju aku jadi presiden kan anggapannya. Dan kalau misalkan terkait major ya, sebenarnya luckily di kampus itu
manajemen salah satu major yang eksis ya manajemen. Dan menurutku sebenarnya ada pros konnya juga sih. Mungkin kalau kalian mungkin humanities ya, itu lebih banyak tahu mungkin soal isu-isu politik, terus hukum yang ada gimana. Jadi menurutku emang kalau isu-isu kemarin mungkin handle-nya kalian bisa lebih ngerti gitu how to overcome ya the situation kayak gitu. Mungkin memang kalau di manajemen kurang aware gitu ya soal itu. Tapi I think if we talk about managing people ya mungkin kita sedikit lebih tahu gitu karena kita memang ada course-nya juga di kelas kayak gitu. Jadi ya bukan meninggikan salah satu major atau apa, pasti tetap ada pros konnya. I agree. Jadi teman-teman, setiap major, setiap jurusan itu berhak jadi ketua BEM. Jadi janganlah mengotak-ngotakkan FISIP harus jadi ketua BEM. Yang anak FEB nggak boleh kayak no, it doesn't work like that. As long as kita punya the qualities for it, run for president. Dan mungkin ya in this time happen to be Rencan as a guy, as a man, jadi ketua BEM. Tapi you know what? Women can also run for president. Jadi any majors, any genders, go for it. We're rooting for you. Itu sih. Nah, tadi kan udah dijelasin kalau Rencan itu sama ketika waktu itu adalah fokus ke event sehingga anak-anak di seluruh mahasiswa memiliki enhancement towards their soft skills. Pengen tahu nih program-program kerjanya seperti apa dan yang paling menurut kamu ini paling oke nih untuk sesuai sama value yang gue pengen dapetin gitu. Itu apa sih, pengen tahu deh. Sebenarnya ya at that time itu karena pandemi ya jadi kita harus adaptasi juga gitu kan. Sebenarnya untuk salah satu proker itu kita kirim email mungkin ya sebar untuk pre-registration itu di pandemi itu agak kurang sih gitu. Dan satu menurutku yang paling sukses itu adalah Pusu Talk sebenarnya karena waktu itu di pandemi benar-benar kita sempat vakum sebulan gitu karena kayak bingung sebenarnya mau ngapain kan karena situasi yang baru juga. Cuman waktu itu gue lihat penggunaan sosial media di saat pandemi itu kan meningkat jauh tuh gitu karena orang cuma bisa main HP dan kenapa kita nggak manfaatkan itu gitu. Memang waktu itu ada podcast cuman ya terkendala satu dan lain hal, jadi it takes a lot of preparation dan lain-lain. Jadi kenapa kita nggak lakukan yang lebih mudah aja gitu. Khusus Talk yaitu waktu itu kita adakan live IG gitu. Jadi ada anak Pusu dan juga ada anak BEM yang jadi hostnya. Nanti satu orang jadi bakal narasumbernya gitu. Waktu itu banyak sih ngundang anak PU juga yang punya keunikan, terus ada pernah undang dari kampus lain juga. Ya sebenarnya bicara banyak hal sih. Tapi sangat disayangkan saat itu Instagram belum berkembang kayak sekarang, belum bisa live 4 orang. Iya. Coba kalau dulu bisa live 4 orang mungkin bakal lebih seru gitu. Dulu cuma bisa 2 orang doang gitu kan lawan bicara. Tapi menurutku itu bisa cukup engage sih. Berarti maximizing social media ya. Emang harus kreatif sih ya. Jadi apalagi ketika pandemi setiap ada opportunity dikit kita harus jalankan. Itu sih dan tadi kita udah bahas banyak hal ketika dari awal sampai program-program kerja sampai kita ke demisioner nih. Ketika udah turun, udah kelar jabatannya sebagai ketua Pusu. Kayak kamu ada suatu program kaderisasi kayak atau misal kamu punya suatu pandangan, penerus gue ini harus yang kayak gini sehingga program kerjanya tetap terus terjaga, terus terjalan dengan baik. Sebenarnya kalau untuk kriteria tertentu nggak ada. Yang penting adalah setiap organisasi kan ada value-nya masing-masing tuh sebenarnya. Jadi sebenarnya value itu harus dijaga juga. Tapi kalau untuk visi misi program kerja itu nggak harus sama sih. Karena let's say even mereka dulu aku pernah bilang something kayak gini. Tugas kalian itu nanti tahun depan bukan memperbaiki kesalahan di tahun aku kayak gitu kan. Tapi adalah ya ciptakan BEM dengan visi kalian kayak gitu. Karena kalau misalkan mereka hanya memperbaiki kesalahan, jadi mereka ibarat kata bikin BEM jilid 2 versi aku gitu. Jadi mereka cuma fokus untuk memperbaiki aja. Emang memperbaiki nggak ada yang salah, itu pasti salah satu improvement lah yang bisa dilakukan gitu. Cuman terlebih lagi pasti ada dong visi misi yang mau dicapai gitu anggapannya.
nggak 100% visiku fit dengan dalam tanda kutip dengan mereka kayak gitu. Pasti mereka juga punya visi sendiri yang ngerasa kayak oh sebenarnya BEM tuh bagus loh kalau diginiin kayak gitu. Ya let's go. As long as you can convince people, karena baik lagi di kampus kita itu kan sistemnya kayak pemilu ya. Jadi sistemnya pemilu, jadi apa ya? Bukan serta-merta aku yang tunjuk, oh you're the next presiden kayak gitu kan, enggak. Jadi ya as long as kalian bisa meyakinkan orang-orang dengan visi misi kalian, ya let's go. Berarti nggak harus melanjutkan memperbaiki kesalahan di ketika tahun kamu ya. Tadi kan ngomongin visi misi, aku jadi kepo di visi misi kamu, kalau masih ingat apa sih sama nama kabinetnya apa? Kabinetnya Revolution Cabinet. Masih inget nggak ya? Aku juga rada lupa sih visi misi gue sendiri. Ya visinya cukup panjang sih. Kalau create President University Student Union as student organization that maintain value of leadership and integrity. So cool. So the mission is like by doing the events and stuff, enhancing soft skills. Cool. Dan teman-teman perlu garis bawah ya semuanya bahwa emang setiap BEM di universitas tuh punya sistem yang beda-beda. So mungkin kali ini kita undang nih Rencan as like ketua BEM di salah satu kampus swasta terbaik nih di Indonesia. Next time kita juga pasti bakal undang ketua BEM yang dari negeri, biar teman-teman bisa punya dua knowledge dan insights yang berbeda dan dua gambaran yang berbeda. You know, gak ada namanya one better than anyone, it's just different gitu. Oke, Rencan, overall nih secara keseluruhan kamu kan udah menjalankan tugas jadi anggota juga pernah, jadi ketua juga pernah. Apa sih skill, ilmu, wawasan yang perlu dimiliki untuk menjadi future leaders yang baik, untuk menjadi teammate yang baik? Do you have any words for audiences? Sebenarnya yang pertama adalah sadar diri. Kenapa? Karena when you are a member, biasanya kalian hanya berpikir soal diri kalian biasanya. Tapi ketika kalian sudah jadi eksekutif, berada di posisi yang lebih tinggi, kalian akan memperhatikan member juga, akan memperhatikan gimana kondisi organisasi kalian ke depannya kayak gitu. Jadi untuk mengambil keputusan itu pasti pikir panjang lah, mana yang keserempet anggapannya kayak gitu lah. Dan untuk punya itu sebenarnya mungkin integritas sih. Itu paling penting, karena anggapannya kalian itu kan dilihat orang-orang sebenarnya. Even mungkin salah sedikit itu pasti juga diperhatikan gitu. Dan harus berbesar hati juga kayak gitu. Say sorry menurutku is common thing sih, bukan untuk jadi orang yang dalam tanda kutip sombong atau apapun. Superior one in there. Ya, betul. Menurutku arogansi itu skip banget sih sebenarnya. Kayak anggapannya mau ketemu harus kayak gimana kayak sebenarnya kalau we talk di kampus ya, kayak gue sama lo juga mahasiswa gitu kan, kayak sama, cuman kastanya nggak ada yang beda gitu. Kayak anggapannya ya yang beda cuman ya mungkin gue ketua organisasi gitu, cuman kan selebihnya kita mahasiswa sama. Betul. Gitu. It's not like I'm your president or something. Oke, Rencan, BTW kalau boleh ngasih little FYI nih, Pak Ganjar itu kan seorang gubernur Jawa Tengah ya, dan yang memantik beliau untuk turun ke politik itu karena beliau tuh aktif di organisasi ketika masa kuliah, dan di situ beliau merasakan bahwa ternyata melayani mahasiswa misalnya waktu ketika jadi nggak tahu ya itu BEM atau apa, pokoknya pernah di organisasi ketika di kampus itu suatu panggilan hati yang membuat hati menjadi bahagia, membantu aspirasi mereka dan lain-lain. Dan menurut aku ikut organisasi adalah salah satu cara yang terbaik untuk mengetahui itu gitu loh. Ternyata passion gue ternyata di sini ya. Kalau gue nggak ikut di sini gue nggak pernah tahu gitu loh. Dan kalau tadi Rencan bilang salah satu kualitas dan skill yang dimiliki oleh seorang future leader adalah integrity dan hapus arogansi. Kalau aku setuju, dan aku pengen menambahkan bahwa ketika kamu menjadi suatu ketua di suatu institusi atau organisasi, buatlah mindset tuh untuk melayani masyarakat, melayani ketika terjadi ketua BEM, melayani mahasiswa yang ada. Aspirasi lu apa? Lu pengen apa? Kita kerjakan bersama-sama untuk membuat ini menjadi terbaik. Jadikan gue sebagai platform itu untuk memastikan bahwa ini akan terlaksana. Itu juga dikatakan sama persis dengan Pak Ganjar. Dibilangin Pak Ganjar itu udah dua periode ya, dari tahun berapa jadi gubernur nggak pernah diambil gajinya.
pernah ditanyakan oleh kemarin di podcast Dinda Sumargo, ditanyain gini, Pak nggak capek apa jadi gubernur, jadi ketuanya Jawa Tengah kan ya, technically saying. Dia bilang enggak, karena istilahnya Kak Rencan tadi udah dipilih seluruh mahasiswa di PU, Pak Ganjar pun sudah dipilih oleh seluruh orang-orang di Jawa Tengah. Jadi tugas saya hanya melayani dan nggak pernah merasa lelah. Ketika melihat masyarakat ada yang terbantu, itu sudah merasa kayak seneng lagi gitu sih. So sangat relate ya hari ini, berarti topiknya terhadap backgroundnya Pak Ganjar Pranowo, dan juga buat teman-teman juga nih emang pengen masuk BEM tapi masih kayak pengen cari cerita-cerita, insight baru. Nah aku juga pengen tanya nih ke Rencan, tadi kan kita udah bahas dikit tentang Pak Ganjar, apa sih yang Rencan tahu tentang Pak Ganjar Pranowo? Ya dia gubernur Jawa Tengah of course, dan sebenarnya cukup aktif juga ya di sosial media, di really TikTok active. aku juga pernah lihat, dan kemarin juga benar baru datang ke Densu. Dan Oh iya? ya menariknya adalah satu hal sih, mungkin kalau aku lihat sisi Pak Ganjar itu orangnya open banget ya, open minded banget. Dan sebenarnya interesting adalah ketika waktu itu dia kalau nggak salah di Kick Andy, dia pernah ditanya salah satu kelemahan bapak apa. Oh iya. Ya, jadi dia bilang ya saya terlalu mudah percaya sama orang gitu, waktu itu dia bilang. Cuman apa ya, itu mungkin visi baiknya adalah kalau menurutku sih berarti dia nggak membeda-bedakan orang, itu aja sih sebenarnya. Betul. Gitu. Dan itu sama-sama kayak value kamu tadi bahwa kayak sama aja, kita sama-sama manusia, sama-sama rakyat Indonesia. We just happen to be like have this role gitu. I truly agree. Buat teman-teman kalau pengen tahu nih penggalan-penggalan kalimat kayak Pak Ganjar tadi, kayak inspirational quotes atau misalnya berita-berita Pak Ganjar, tentunya selain follow social media Pak Ganjar Pranowo, bisa juga langsung follow dan subscribe langsung seluruh sosial media Sahabat Ganjar. Kita ada di seluruh social media platforms, ada di Instagram yaitu Sahabat Ganjar 2024, ada di Facebook Ganjar Fans, dan ada di Twitter Sahabat Ganjar, dan tentunya di YouTube dan TikTok kita juga ada namanya Sahabat Ganjar, di mana teman-teman bisa akses klip dari podcast Sabi. Itu sih Rencan, thank you so much udah joining. Kita udah gak kerasa udah 30 menit lebih. I truly treasure the time. Terima kasih atas seluruh pesan-kesannya terhadap menjadi ketua BEM. Untuk seluruh teman-teman, semoga teman-teman semuanya memiliki ilmu baru dan juga bisa belajar banyak dari Rencan dan podcast kali ini juga. Kedepannya kita akan selalu banyak topik-topik baru. Nah kali ini tadi aku udah singgung juga, kita undang BEM dari Presiden University 2020 Rencan. Kedepannya kita juga akan undang ketua BEM dari Universitas Negeri biar teman-teman biar tahu nih perbedaannya seperti apa. So yeah, I think that's it. Terima kasih banyak Rencan. Thank you Asia. Terima kasih sekali lagi dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Oke teman-teman, jika teman-teman juga pengen nih memiliki merchandise dari Sahabat Ganjar, kita ada mug, ada tumbler, ada kaos, everything. Teman-teman bisa langsung dapatkan itu di seluruh marketplace Sahabat Ganjar, yaitu dengan kata kunci Sahabat Ganjar di Tokopedia dan juga Shopee. Nah, sekali lagi terima kasih banget teman-teman udah tune in di podcast Sabi kali ini. Dan di depannya kita akan banyak bahas lebih tema-tema yang informatif, seru, dan juga relatable buat seluruh teman-teman semua. Nah, itu sih buat kali ini. Terima kasih banyak. Saya Asya. Saya Rencan. Dan kalian pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Hari terakhir nih Ung ya. Bukan hari terakhir juga ya. Ini podcast terakhir lu Ung. Gimana kesan-kesannya, kesan-pesan bekerja di Saga selama 4 bulan terakhir ini? Alhamdulillah dapat pengalaman ya. Kemudian dapat apa lagi? Selain honor dapat apa lagi Om? Pengalaman yang luar biasa di sini. Oke. Teman-teman yang asik, solid. Oke, asik deh. Kemudian apa lagi Om? Banyak sih. Banyak ya. Apakah Ewong akan miss this moment? Yes. Oke Ung, good luck ya Ung ya. Menjadi sedemikian rupa ya guys ya. Gila tuh guys ya.
Ini karya-karya Eung semua nih guys ya. Asik. Gila. Good luck Eung. Selamat jalan. Selamat menempuh hidup baru. Ya. Semoga samawa ya. Amin. Kita mau ada warung mah.